Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Excelsior Lipo dengan stamuk NIM F221222080. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitek internasional yang terkenal, yaitu Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright adalah seorang arsitek Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah arsitektur modern. Ia lahir di Wisconsin dan mulai karirnya sebagai asisten di firma arsitektur Adler dan Sullivan, tempat ia belajar dari Louis Suffen, seorang arsitektur yang dikenal dengan filosofi form follows function atau bentuk mengikuti fungsi. Dalam karirnya yang berlangsung lebih dari 7 dekade, Wright merancang lebih dari 1.000 bangunan dan membangun sekitar 500 di antaranya. Ia dikenal karena pendekatan inovatif yang mengutamakan hubungan antara bangunan, manusia, dan alam, yang kemudian dikenal sebagai arsitektur organik. Yang kedua, prinsip desain Frank Lloyd Wright. Wright memiliki beberapa prinsip utama dalam desain arsitektur yang membedakannya dari arsitek lain pada masanya. Yang pertama, arsitektur organik. Konsep ini menekankan keselarasan sekitarnya. Wright percaya bahwa bangunan harus tumbuh dari tanah tempatnya berdiri dan menggunakan material alami yang tersedia di daerah tersebut. Yang kedua, ruang terbuka atau open plan. Wright mengembangkan tata letak ruang yang terbuka dan mengalir tanpa sekat-sekat yang kaku. Hal ini menciptakan rasa kebebasan dan meningkatkan hubungan antara ruang dalam dan luar. Yang ketiga, penggunaan material alami. Dalam setiap karyanya, Wright lebih memilih menggunakan material alami seperti kayu, batu, beton, dan kaca untuk menciptakan kesan alami dan harmonis dengan lingkungannya. Yang keempat, harmoni dengan lingkungan. Wright menolak konsep bangunan yang dipaksakan ke dalam suatu lingkungan. Sebaliknya, ia merancang bangunan agar menyatu dengan landscape sekitarnya, baik dari segi bentuk maupun material yang digunakan. Yang kelima, gaya Parere. Yang Wright mengembangkan Parere style sebagai arsitektur yang menampilkan atap datar atau landai, garis horizontal yang panjang, jendela besar, serta penggunaan ruang yang terbuka dan luas. Gaya ini terinspirasi oleh hamparan padang rumput luas di Amerika. Yang keenam, pencahayaan alami dan ventilasi maksimal. Ia mengutamakan penggunaan jendela besar dan skylight untuk memasukkan cahaya alami sebanyak mungkin serta menciptakan sirkulasi udara yang baik. Yang ketujuh, desain yang fungsional dan estetis. Wright selalu memastikan bahwa setiap elemen bangunan tidak hanya indah, tetapi juga memiliki fungsi yang jelas dan efisien sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Karya-karya ikonik Frank Lloyd Wright yaitu yang pertama, Fallingwater. Pada tahun 1935 di Pennsylvania, salah satu karya yang paling terkenal adalah Fallingwater. Sebuah rumah yang dibangun di atas air terjun, desainnya benar-benar menyatu dengan alam, menggunakan batu dan kayu dari lokasi setempat. Fallingwater dianggap sebagai mahakarya arsitektur organik dan merupakan salah satu rumah paling terkenal di dunia. Yang kedua, The Guggenheim Museum pada tahun 1959 di New York. Museum ini menampilkan bentuk spiral yang unik di mana pengunjung dapat berjalan melingkar dari atas ke bawah tanpa harus menggunakan tangga. Guggenheim menjadi salah satu contoh utama arsitek modern dan tetap menjadi daya tarik utama di New York. Yang ketiga, Ruby House. Pada tahun 1909 di Chicago, salah satu contoh terbaik dari gaya Parere style, rumah ini memiliki bentuk horizontal yang panjang, atap datar yang menjorok, serta interior yang terbuka dan luas. Sekian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tiara Rizkita, stambuk F221222076. Jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip desain arsitek Le Corbusier. Jadi Le Corbusier itu lahir dengan nama Charles Edward James Chris pada 6 Oktober 1887 di Swiss. Pada usia 19 tahun, tanpa pelatihan formal sebagai arsitek, Le Corbusier mulai belajar sendiri dan berkeliling Eropa untuk mengamati berbagai gaya arsitektur. Ia bekerja dengan arsitek ternama seperti Peter Behrens di Jerman, tempat ia belajar tentang arsitektur industri dan modernisme. Pengalaman ini membentuk visinya tentang bagaimana arsitektur harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dunia modern.
Terus prinsip desain Le Corbusier. Le Corbusier itu merumuskan prinsip desain modern yang menjadi dasar banyak karyanya. Dua konsep utamanya yaitu 5 points of architecture atau 5 poin arsitektur dan modulor, sistem proporsi berbasis tubuh manusia. Prinsip yang pertama yaitu 5 poin arsitektur. Prinsip ini diperkenalkan pada tahun 1927 sebagai panduan untuk menciptakan bangunan yang efisien, fungsional, dan modern. Nah, yang pertama, kolom struktur atau pilotis. Ini menggunakan tiang atau kolom beton bertulang untuk menggantikan dinding sebagai penopang bangunan, membuat lantai dasar hambatan sehingga bisa digunakan untuk taman, parkiran, atau ruang publik. Nah, contohnya itu seperti Villa Savoye di mana lantai bawahnya itu terbuka tanpa dinding masif. Nah, prinsip yang kedua itu roof garden atau taman atap. Dan ini menggantikan lahan hijau yang hilang akibat pembangunan dengan taman di atap, membantu insulasi termal, mengurangi panas, dan menciptakan ruang relaksasi. Contohnya itu di unit The Habitation, apartemen dengan rooftop, communal space. Yang ketiga yaitu open floor plan atau dana bebas. Struktur berbasis kolom memungkinkan interior fleksibel tanpa dinding beban. Tata ruang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penghuni. Contohnya itu Villa Savoye, di mana dinding dalam bisa diatur ulang sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat, horizontal windows atau jendela panjang, memaksimalkan pencahayaan alami, ventilasi dengan jendela memanjang. Dan ini memberikan pemandangan luas keluar dan membuat interior terasa lebih terang. Contohnya itu di Villa Savoye juga, dan Unité de Habitation yang memiliki jendela horizontal besar. Nah, yang prinsip kelima yaitu free facade atau fasad bebas. Karena dinding tidak lagi menjadi elemen struktural, fasad dapat dirancang lebih kreatif dan fleksibel. Bisa menggunakan kaca, beton, atau material lain tanpa terbatas struktur utama. Contohnya Immeuble Clarté, gedung apartemen dengan fasad kaca besar. Nah, prinsip kedua yaitu modulor, proporsi berbasis manusia. Konsep modulor itu berdasarkan tinggi manusia rata-rata 1,83 meter dan rasio emas 1:1618, menghasilkan ukuran standar untuk bangunan, furnitur, dan elemen desain lainnya, memudahkan penciptaan ruang yang lebih nyaman dan harmonis. Contohnya itu di unit The Habitation menggunakan ukuran modulor dalam penentuan tinggi langit, lebar koridor, dan jendela. Furnitur Le Corbusier seperti kursi LC4 didesain dengan prinsip modular agak ergonomis. Jadi karya-karya yang ikonik itu ada di Villa Savoye. Kedua, unit The Habitation. Ketiga, Chapel of Notre-Dame du Haut, Prancis. Yang kelima, Immeuble Clarté. Yang keempat, Candi Guard. Kelihatan guys, sorry. Nah, di karya-karya ikonik ini dia menggunakan prinsip desain Le Corbusier. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akhiri presentasi kami. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Baiklah, saya akhiri presentasi kami. Jika ada kekurangan dan mohon maaf. Dengan ini presentasi saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf bila ada
perkataan yang salah dan kurang mengenakan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.